kawan, di antara semua ulasan terkait dengan perubahan di Perpres nomor 46 tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dari sekian banyak pasal yang dirubah, di VT ini saya ingin mengulik satu pasal yang menjadi good news bagi kita semuanya, dan semoga secara konsisten, kalau kita masih percaya bahwa ini adalah negara hukum, kalau kita masih percaya bahwa ini negara hukum, mestinya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto seharusnya ditaati oleh seluruh aparat penegak hukum. Pasal 77, di pasal 77 Perpres 46 tahun 2025 yang ditandatangani 30 April yang lalu oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, di pasal 77 itu disisipkan satu pasal, yaitu pasal 1A, sehingga jika dibacakan sempurna pasal 77 ini, ingat Perpres ini, Perpres 46 2025 tidak membatalkan Perpres sebelumnya, tapi merubah sebagian pasal. Jadi tetap dasar hukum utamanya adalah Perpres 16 2018 junto Perpres 12 2021 junto yang terakhirnya adalah Perpres 46 2025, sehingga pasal 77 ini jika dibaca secara utuh menjadi ayat satunya berbunyi, masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada APIP, aparat pengawas internal pemerintah, itu disertai dengan bukti yang faktual, kredibel, autentik. Itu sudah jelas. Pasal ini sudah dari sejak 2018 yang lalu itu sudah ada. Jadi umurnya sudah perintah ini sudah hampir 7 tahun. Tapi rupanya nggak ngefek juga ya, benar-benar. Apakah benar-benar disertai dengan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik? Rupa-rupanya tidak sedikit kasus-kasus yang bahkan belum bisa membedakan antara kesalahan dan kejahatan. Alhamdulillah, akhirnya di Perpres 46 tahun 2025 disisipkan pasal 1A. Kami bacakan isi pasal 1A yang bisa Anda cek di video saya sebelumnya secara teks ya. Dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, atau kepada laporan kepada Kejaksaan Agung atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, laporan-laporan pengaduan-pengaduan itu mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam segala proses pelaksanaan pengadaan barang jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan, sehingga mestinya turunan dari penyelesaian ini adalah undang-undang. Kalau misalkan yang diadukan ini adalah pejabat publik atau ASN PNS, ya undang-undang administrasi pemerintahan, bukan undang-undang tipikor. Nah, ini ya, ini baru satu ayat yang disisipkan, ayat 1A. Jadi intinya adalah segala pengaduan yang dilaporkan kepada instansi pemerintah maupun kepada kejaksaan maupun kepada kepolisian itu mengenai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya dalam pelaksanaan PBJ, itu penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi. Nah, di ayat 2 itu dirubah. Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat, ya, yang menerima pengaduan masyarakat APH, ya, itu kalimatnya diperpanjang jadi berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Nah, di sini disisipkan satu kata sakti, wajib. APH yang menerima pengaduan dari masyarakat wajib, di sini ya Pak Presiden merintahkan wajib meneruskan pengaduan masyarakat itu kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah hukum administrasi dan atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau buktinya itu terkait dengan kesalahan prosedur, ya, kesalahan proses pengadaan barang jasa, ya, kesalahan-kesalahan itu, maka
APH yang menerima pengaduan itu wajib diperintahkan sama Pak Presiden sini, wajib meneruskan kepada APH. Wajib kalimatnya. Ini penegasan di Perpres 46 2020. Sepanjang bukti awalnya yang disampaikan itu masuk wilayah administrasi. Jadi kalau proses-proses perencanaan HPS misalnya dianggap HPS-nya misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau masuk wilayah hukum pidana itu contohnya bagaimana? Bagi saya 4. Ya, ini di VT ini saya berikan panduan kepada aparat penegak hukum supaya tidak bingung, tidak salah membedakan. Kalau sudah masuk wilayah tipikor itu apa contohnya? Bagi saya 4. Kalau bukti awalnya terkait dengan gratifikasi, kalau bukti awalnya terkait dengan suap, nomor 2. Nomor 3, kalau bukti awalnya terkait dengan fiktif, ya, dibayar raono barange, yes, bar guys, ya. Gitu. Yang keempat, kalau bukti awalnya terkait dengan pembayaran yang under spesifikasi, gak sesuai speknya. 4 ini, kalau ini bukan hukum administrasi dan bukan hukum perdata, karena ini sudah ada niat jahatnya kelihatan. Kalau yang selain 4 ini, maka berlakulah ayat 2 ini wajib diteruskan pada Habib, ya. Seperti ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini yang berubah, yang lain-lain mah biasa-biasa aja, sama tetap yang lain. Jadi kalau ayat 3-nya Habib sebagaimana ayat 2 dan ayat 1 menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Ayat 4-nya Habib melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah. Di ayat 5-nya Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi KKN-nya tidak berupa singkatan tapi diperpanjang kalimatnya di Perpres 46. Ya, ayat 6-nya Menteri Kepala Kepala Daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa. Dan ayat 7-nya LKPP mengembangkan sistem pengadaan barang jasa. Ya, itu ya ayat pasal 77, ayat total 7 ayat kalau digabung dari ketiga perpres itu, itulah isi intinya. Dimana yang dirubah di Perpres 46 2025 adalah disisipkan ayat 1A yang tadi terkait dengan hal terdapat laporan dari pengaduan masyarakat pada siapapun instansi pemerintah termasuk pada aparat penegak hukum, ya, maka itu harus mendahulukan proses administrasi, ya, mendahulukan proses administrasi. Dan di ayat 2 dipertegas bahwa aparat penegak hukum yang menerima pengaduan itu dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya, itu wajib menunjukkan sepanjang bukti awalnya termasuk bukti-bukti yang termasuk wilayah administrasi dan atau perdata. Ya, bagi saya adalah 4 tadi: gratifikasi, suap, fiktif, unspec. Fiktif dan unspec pun itu sebenarnya bagi saya masih masuk hukum wilayah perdata jika belum terbukti benar-benar. Tapi beda kalau itu gratifikasi dan suap. Ya, jadi kalau misalkan itu fiktif, kalau misalnya hukum perdata, ya kurangannya dipenuhi, gitu aja kan sudah dibayar, gitu ya. Kalau apalagi kalau unspec itu karena terlihat-lihat siapa yang melihat, gitu ya. Padahal kalau misalnya kedua belah pihak mengatakan itu sudah sesuai, bisa sesuai, tapi kalau misalkan BPK ngomong lain, ya itu maka masih melayah hukum perdata, itu belum masuk pidana, maka itu tidak boleh ditindaklanjuti. Seharusnya kalau melihat dari perpres ini bukan masalah tinggian aturan, Pak kami pakai undang-undang tipikor atau tidak, tapi ini adalah tentang integritas dan loyalitas kepada negara, pada presiden, karena ini adalah Perpres nomor 16 tahun 2018. Alhamdulillah kami bersyukur pada LKPP dan semua tim perumus, sehingga ini akan bisa jadi suatu modal baik untuk mengangkat 2 ayat sakti ini menjadi pasal di dalam RUU Pengadaan Publik dengan kalimat yang lebih umum untuk lebih menguatkan lagi apa yang ada di pasal 77 ini. Yang penting tidak gratifikasi, tidak suap, tidak fiktif, tidak unspesifikasi. Jaga integritas, mari tingkatkan dan menjadi negara maju. Sukses.